Bab 1. Seruan dari Karang Asri. Malam itu, suara notifikasi di laptop Dika berbunyi seperti biasanya. Ia baru saja menyelesaikan editing video untuk channel horornya, Jeritan Malam, saat sebuah email masuk dengan judul mencolok, "Tolong, anak saya hilang." Isinya ditulis oleh seorang ibu dari desa Karang Asri bernama Busari. Ia memohon bantuan karena anaknya, Tio, menghilang secara misterius setelah mendengar suara nyanyian aneh di belakang rumah mereka. Busari mendesak Dika untuk datang ke desanya dan membawa kameranya. "Kalian harus melihat ini sendiri. Ada sesuatu yang tidak wajar," tulisnya. Dika membaca email itu berkali-kali. Di balik kegelisahan Busari, ada sesuatu yang menarik baginya. Ini bisa menjadi konten horor yang sempurna. Tidak hanya tentang anak yang hilang, tetapi juga kehadiran suara nyanyian yang terdengar seperti undangan dari dunia lain. Dengan rasa penasaran yang menggebu, Dika menghubungi rekannya, Rina, seorang fotografer yang sering membantunya dalam proyek-proyek supernatural. "Ini cerita besar, Rina. Kita harus ke sana," kata Dika. Rina, meski ragu, akhirnya setuju setelah melihat kegigihan Dika. Perjalanan ke desa Karang Asri memakan waktu 5 jam. Sepanjang jalan, Rina merasakan firasat tidak enak, meskipun ia tidak mengatakannya pada Dika. Saat mereka tiba, suasana desa langsung memberi kesan yang tak nyaman. Jalanan berlumpur, rumah-rumah kayu tua dengan dinding yang retak, dan pepohonan besar yang berdiri seperti penjaga di tepi desa. Penduduk desa menatap mereka dengan pandangan penuh curiga. Beberapa bahkan membisikkan sesuatu saat mereka lewat. "Kau yakin ini aman?" tanya Rina, suaranya lirih. Dika hanya tersenyum, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan hawa aneh yang menyelimuti desa itu. Mereka akhirnya bertemu Busari di rumah kayunya yang sederhana. Wanita itu tampak pucat, dengan lingkar hitam di matanya seolah ia tidak tidur berhari-hari. Tangannya gemetar saat menyerahkan foto Tio kepada Dika. Dia anak yang baik, tidak pernah pergi jauh dari rumah. Tapi beberapa hari sebelum dia hilang, dia bilang ada seorang ibu yang memanggilnya dari belakang rumah, ujar Busari dengan suara serak. Kata-kata itu membuat Dika tertegun. "Ibu lain?" tanya Dika, mencoba menggali lebih dalam. Busari mengangguk, lalu menambahkan dengan berbisik, "Dia mendengar nyanyian setiap malam. Saya pikir itu hanya halusinasi, sampai dia benar-benar pergi." Malam itu, Dika dan Rina memutuskan untuk menginap di rumah Busari agar bisa mendengar langsung nyanyian yang disebutkan. Rumah itu terletak di pinggir desa, dekat hutan lebat yang menjulang gelap. Saat malam semakin larut, suasana menjadi semakin mencekam. Angin berhembus pelan, membawa suara gesekan dedaunan yang terdengar seperti bisikan. Rina, yang tidak bisa tidur, mendekati jendela dengan wajah tegang. "Dika, aku mendengar sesuatu," bisiknya. Dika menghampiri, tetapi ia hanya mendengar keheningan. Pukul 2 dini hari, suara yang ditunggu akhirnya datang. Sebuah nyanyian lirih terdengar dari arah hutan di belakang rumah. Melodinya sedih, penuh dengan nada pilu, seperti seseorang yang meratapi kehilangan. "Itu dia," kata Rina, matanya melebar. Dika mencoba melihat keluar, tetapi yang terlihat hanya kegelapan. Ia ingin merekam suara itu, tetapi mendadak Busari muncul, wajahnya penuh kepanikan. "Jangan keluar. Apapun yang terjadi, jangan dekati suara itu," katanya dengan nada tegas. Malam itu berlalu dengan suasana mencekam. Saat pagi tiba, Dika dan Rina mencoba bertanya kepada beberapa penduduk desa tentang suara itu, tetapi mereka hanya bungkam. Beberapa bahkan menghindari mereka, seolah-olah takut membicarakan sesuatu. Namun, seorang pria tua,
Pak Surya akhirnya bersedia bicara. Itu bukan suara biasa, katanya. Kalian harus berhati-hati. Di sini, kami menyebutnya sebagai panggilan dari Wewe Gombel. Kalau kalian dengar, abaikan. Kalau kalian ikuti, kalian tidak akan kembali. Dika dan Rina merasa bulu kuduk mereka meremang. Namun, bagi Dika, cerita ini justru semakin menarik. Ia yakin, di balik semua ketakutan ini, ada sesuatu yang bisa dijelaskan. Kita harus menyelidikinya lebih dalam, kata Dika kepada Rina, yang hanya bisa mengangguk dengan ragu. Namun, di dalam hatinya, Rina merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai mereka di balik hutan karang asri. Bab 2. Bisikan dari masa lalu. Setelah mendengar cerita Busari dan suara nyanyian misterius di malam sebelumnya, Dika dan Rina memutuskan untuk bertemu dengan Pak Surya, tetua desa yang disebut-sebut tahu banyak tentang keanehan di Karang Asri. Pagi itu, mereka berjalan melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan tinggi. Rina tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang terus mengusiknya. Ia merasakan seperti ada yang mengawasi mereka, tetapi setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanya bayangan dedaunan yang bergoyang. Rumah Pak Surya terletak di ujung desa, sebuah bangunan tua dari kayu yang tampak kokoh meski usianya sudah tua. Pak Surya menyambut mereka dengan wajah serius, seolah tahu alasan kedatangan mereka tanpa harus diberitahu. Kalian datang untuk anak itu, bukan? Tanyanya langsung tanpa basa-basi. Dika dan Rina mengangguk, dan Pak Surya mempersilakan mereka masuk ruang tamunya yang penuh dengan buku-buku kuno, dupa yang menyala, dan aroma kayu cendana. Pak Surya mulai bercerita dengan suara berat. Dulu, desa ini pernah tenang. Tapi sejak kejadian di hutan itu, semuanya berubah, katanya, menatap jauh keluar jendela. Wewe Gombel bukan sekadar dongeng untuk menakuti anak-anak. Dia ada, makhluk yang lahir dari dendam seorang wanita yang dikhianati. Ia tidak membunuh anak-anak, tapi menyembunyikan mereka, mengasuh mereka di dunia bayangannya. Dika memiringkan tubuhnya ke depan, penasaran. Dendam apa yang membuatnya menjadi seperti itu, Pak? Tanyanya. Pak Surya mendesah panjang sebelum menjawab. Ia menceritakan kisah seorang wanita bernama Gombel, yang hidup puluhan tahun lalu. Ia dituduh menculik anak-anak di desanya sendiri, setelah suaminya meninggal secara tragis. Karena fitnah itu, Gombel diusir dari desa dan melarikan diri ke hutan. Di sana, ia meninggal sendirian, dengan penuh kebencian pada orang-orang yang menghancurkan hidupnya. Namun, arwah Gombel tidak pergi begitu saja. Ia berubah menjadi sosok yang kita kenal sebagai Wewe Gombel, makhluk tinggi dengan rambut panjang acak-acakan, mata merah menyala, dan suara yang bisa memikat anak-anak untuk mengikutinya. Dia hanya mengambil anak-anak dari orang tua yang lalai atau tidak peduli pada mereka, lanjut Pak Surya. Kalau anak itu masih hidup, dia mungkin sedang berada di sisi Wewe Gombel. Rina menggenggam lengannya sendiri, mencoba mengusir dingin yang merambat di tubuhnya. Apa ada cara untuk membawanya kembali? Tanyanya dengan suara pelan. Pak Surya menggeleng pelan, lalu berkata, tidak ada yang pasti. Tapi ada cara untuk mencoba memanggilnya. Namun, risikonya besar. Ia menjelaskan tentang sebuah ritual kuno yang melibatkan nyanyian khas dan persembahan di bawah pohon besar yang diakini menjadi gerbang ke dunia Wewe Gombel. Saran itu membuat Rina ragu, tetapi Dika semakin antusias. Kita harus mencobanya, Rina. Kalau ini bisa membawa Tio kembali, kita harus lakukan, katanya tegas. Rina ingin membantah, tetapi melihat sorot mata penuh harapan Busari yang mendengar percakapan mereka, ia tidak punya hati untuk menolak. Malam itu, mereka kembali ke rumah Busari dengan perasaan yang bercampur aduk. Di kamar, Dika sibuk memeriksa kamera dan alat-alat rekamnya, sementara Rina duduk di tepi jendela, menatap hutan yang gelap gulita. Tiba-tiba, ia mendengar suara pelan, seperti bisikan. Rina. Suara itu memanggil namanya. Ia menoleh cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Kau dengar sesuatu? Tanya Dika. Rina menggeleng, meski wajahnya terlihat pucat. Saat malam semakin larut, suara nyanyian kembali terdengar. Kali ini lebih jelas daripada malam sebelumnya. Melodinya memecah keheningan malam,
terdengar penuh duka dan sekaligus memikat. Dika memutuskan untuk merekam suara itu, tetapi ketika ia mencoba membuka jendela untuk mengarahkan mikrofon keluar, Busari muncul dengan ekspresi panik. "Kalian tidak boleh melawan panggilan itu," katanya dengan suara hampir berbisik. "Jangan sampai dia tahu kalian mendengarnya." Dika dan Rina saling pandang. Mereka mulai menyadari bahwa cerita ini jauh lebih serius daripada yang mereka duga sebelumnya. Pagi harinya, mereka memutuskan untuk mendekati pohon besar di belakang rumah Busari, meski perasaan takut terus menghantui mereka. Ketika mereka tiba, mereka menemukan sesuatu yang membuat jantung mereka berdebar. Sebuah boneka tua yang tergantung di salah satu dahan, dengan tali yang melilit lehernya. Di bawahnya, ada bekas-bekas tanah yang tergali seperti kuburan kecil. Tanpa berkata apa-apa, mereka kembali ke rumah dengan langkah tergesa. Dika tahu, apapun yang sedang mereka hadapi, bukan hanya tentang cerita rakyat atau kepercayaan lokal. Sesuatu yang nyata sedang mengintai mereka, dan waktu untuk bertindak semakin sempit. Bab 3. Gerbang Dunia Lain. Malam mulai jatuh ketika Dika, Rina, dan Busari berkumpul di ruang tamu. Angin dingin menyelinap melalui celah-celah dinding kayu, membawa keheningan mencekam. Setelah menemukan boneka tergantung di pohon besar di belakang rumah, ketegangan di antara mereka semakin tebal. Pak Surya telah memberikan instruksi untuk ritual pemanggilan Wewe Gombel, namun ia juga memperingatkan bahwa sekali ritual dimulai, tidak ada jalan untuk mundur. "Kalian harus kuat menghadapi apapun yang muncul," katanya sebelum mereka berpisah tadi pagi. Dika mempersiapkan semua alat rekamannya dengan hati-hati. Kamera, mikrofon, dan lampu sorot diletakkan di dalam tas. Sementara ia terus mengulang langkah-langkah ritual dalam benaknya. Pak Surya mengatakan mereka harus membawa persembahan berupa makanan kesukaan anak-anak, seperti permen, kue, dan susu, dan meletakkannya di bawah pohon besar. Selain itu, mereka harus menyalakan lilin dan membacakan mantra kuno yang dituliskan oleh Pak Surya. "Kalian tidak boleh berhenti membaca mantra, apapun yang terjadi," pesan Pak Surya dengan tegas. Malam itu, tepat pukul 23, mereka berjalan menuju pohon besar. Hutan di belakang rumah terasa lebih gelap dari biasanya, seolah-olah bayangan pohon-pohon itu semakin membesar dan menelan sisa-sisa cahaya bulan. Langkah mereka berderak di atas daun-daun kering, sementara angin berdesir membawa suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan. Busari berjalan di belakang mereka, membawa persembahan dengan tangan gemetar. "Apakah ini akan berhasil?" tanyanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada yang lain. Ketika mereka tiba di bawah pohon, suasana semakin sunyi. Pohon besar itu tampak seperti raksasa yang sedang mengawasi mereka, dengan cabang-cabangnya menjuntai seperti lengan yang ingin meraih. Dika mengarahkan lampu sorot ke arah pohon, dan di sana mereka melihatnya. Ukiran aneh di batang pohon, menyerupai wajah dengan mulut menganga. Ukiran itu terlihat baru, seolah-olah dibuat oleh seseorang atau sesuatu yang ingin meninggalkan tanda. Mereka mulai menyiapkan persembahan dan menyalakan lilin. Rina, yang bertugas membaca mantra, berdiri di tengah dengan suara bergetar. "Om Wirama Sukmarawu," katanya, mengikuti tulisan di kertas yang diberikan Pak Surya. Dika mengarahkan kamera ke setiap sudut, memastikan semuanya terekam. Namun, seiring mantra diucapkan, udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam tubuh mereka. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat nyala lilin bergoyang-goyang. Daun-daun di pohon besar itu bergemerisik, meski tidak ada pohon lain di sekitar yang bergerak. Rina berhenti membaca mantra sejenak, tetapi Dika mendesaknya untuk terus membaca. "Jangan berhenti," seru Dika. Suara Rina semakin cepat, seolah-olah ia ingin segera menyelesaikan tugasnya. Namun, pada saat itulah, suara nyanyian mulai terdengar dari arah hutan. Suara itu persis seperti yang mereka dengar di malam sebelumnya,
Tetapi kali ini lebih dekat, lebih nyata. Melodi itu menggema di sekitar mereka, membawa suasana yang meresahkan. Busari menutup telinganya, berusaha mengusir suara itu, tetapi matanya terpaku pada sesuatu di kejauhan. Dia ada di sana, bisiknya, menunjuk ke arah bayangan gelap di antara pepohonan. Dika mengarahkan kamera ke arah yang ditunjukkan Busari, tetapi yang tertangkap hanya kegelapan. "Aku tidak melihat apa-apa," katanya, tetapi suara nyanyian itu semakin mendekat, hingga mereka merasa seolah-olah suara itu berasal dari atas mereka. Saat Dika menengadah, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Sosok tinggi dengan rambut panjang yang berantakan, berdiri di salah satu cabang pohon. Matanya menyala merah, dan bibirnya melengkung dalam senyuman mengerikan. Rina menjerit, menjatuhkan kertas mantranya. Sosok itu turun perlahan dari pohon, seolah-olah melayang. "Kau memanggilku," katanya dengan suara serak yang terdengar seperti berasal dari banyak mulut. Dika berusaha untuk tetap merekam, meski tangannya gemetar. "Kami hanya ingin mencari anak yang hilang," katanya, mencoba menenangkan sosok itu. Namun, makhluk itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mendekati persembahan dan menatap mereka dengan tatapan yang menusuk. Tiba-tiba, angin berhenti. Suasana menjadi hening, terlalu hening. Sosok itu tersenyum lebih lebar, lalu berkata, "Anak itu ada di tempatku sekarang. Jika kalian ingin dia kembali, kalian harus memberiku sesuatu yang lebih berharga." Dika dan Rina saling pandang, bingung dan takut. Busari jatuh berlutut, memohon, "Ambil apapun dariku, tapi jangan anakku." Namun, sosok itu hanya tertawa. Suara tawanya menggema di seluruh hutan. "Kalian punya waktu hingga malam berikutnya untuk memutuskan," katanya, sebelum menghilang ke dalam bayangan pohon. Lilin-lilin mereka padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Di kejauhan, suara tawa kecil dan langkah-langkah anak-anak terdengar, membuat mereka semakin sadar bahwa mereka baru saja membuka gerbang menuju sesuatu yang lebih mengerikan. Bab 4. Tawar-menawar dengan kegelapan. Pagi itu, suasana desa Karangasri terasa semakin suram. Dika, Rina, dan Busari kembali ke rumah dengan langkah berat setelah pertemuan mereka dengan sosok Wewe Gombel di hutan malam sebelumnya. Matahari baru saja muncul, tetapi kehangatannya tidak mampu mengusir rasa dingin yang merayap di hati mereka. Rina hampir tidak bicara sejak kejadian itu, sementara Dika mencoba menenangkan dirinya dengan memutar ulang rekaman yang ia ambil. Namun, anehnya, tidak ada apapun di video itu selain suara samar nyanyian dan bayangan gelap yang bergerak cepat. "Kita harus menemukan cara lain," ujar Dika dengan suara tegas, mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Rina menatapnya dengan mata lelah. "Cara lain apa? Kita tidak punya banyak waktu. Dia memberi kita batas waktu hanya sampai malam ini," jawabnya, suaranya hampir bergetar. Sementara itu, Busari terduduk di sudut ruangan, memeluk foto Tio dengan erat. Air matanya terus mengalir, tetapi ia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka memutuskan untuk kembali menemui Pak Surya, berharap lelaki tua itu memiliki jawaban atas kebuntuan mereka. Di rumahnya, Pak Surya sudah menunggu, seolah-olah ia tahu mereka akan datang. Setelah mendengar cerita mereka, ia menghela napas panjang. Wewe Gombel tidak akan mengembalikan anak itu begitu saja. Dia membutuhkan sesuatu yang setara untuk menggantikan anak itu di dunianya, katanya, menatap mereka dengan ekspresi serius. Dika mengerutkan kening. "Apa maksud Bapak? Apa yang harus kita tawarkan?" tanyanya. Pak Surya menggeleng pelan. "Itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Makhluk seperti dia tidak menginginkan barang atau harta. Dia menginginkan sesuatu yang lebih bernilai, jiwa manusia." Kata-kata itu menggema dalam pikiran mereka seperti lonceng kematian. Rina terdiam, wajahnya memucat, sementara Busari menjerit, "Ambil jiwa saya. Kalau itu bisa mengembalikan Tio, saya rela." Pak Surya memandang Busari dengan iba.
Itu bukan keputusan yang bisa diambil dengan mudah. Jika kau menyerahkan dirimu, kau tidak hanya akan meninggalkan dunia ini, tapi juga kehilangan kesempatan bertemu dengan anakmu di kehidupan berikutnya. Suasana menjadi hening. Busari terisak, tetapi tekadnya tidak goyah. Tio adalah segalanya bagiku. Tanpa dia, hidupku tidak ada artinya. Namun, Dika tidak bisa menerima keputusan itu begitu saja. Tunggu, pasti ada cara lain. Kita belum mencoba semua opsi, katanya dengan nada memohon. Pak Surya menggeleng lagi. Wewe Gombel tidak bisa dipaksa. Satu-satunya cara adalah memenuhi syarat yang dia tentukan, atau menunggu hingga dia memilih korbannya sendiri. Pernyataan itu membuat suasana semakin tegang. Rina akhirnya angkat bicara. Kalau kita tidak melakukan apapun, dia mungkin akan mengambil jiwa lain dari desa ini. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sore itu, Dika, Rina, dan Busari kembali ke pohon besar dengan membawa persembahan tambahan, berharap bisa membuat tawar-menawar yang lebih baik. Mereka menyalakan lilin dan memanggil nama Wewe Gombel, seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Kali ini, nyanyian itu terdengar lebih cepat, seperti sedang menyambut mereka. Sosok tinggi itu kembali muncul dari balik bayangan pohon, dengan mata merah yang bersinar tajam. Kalian kembali, katanya dengan suara dingin. Apa yang kalian bawa untukku? Dika maju dengan penuh keberanian palsu. Kami ingin membuat kesepakatan. Tidak ada jiwa yang harus dikorbankan. Hanya kembalikan Tio, dan kami akan meninggalkan desa ini untuk selamanya. Sosok itu tertawa, suara tawanya melengking, memecah keheningan malam. Manusia selalu berpikir mereka bisa membuat aturan di dunia ini, katanya sinis. Namun, sebelum Wewe Gombel melanjutkan, Busari berlutut di depan makhluk itu. Ambil aku memohon, ambil aku sebagai gantinya. Biarkan Tio kembali ke dunia ini, katanya dengan suara gemetar. Wewe Gombel menatapnya, lalu mendekat. Tangannya yang kurus dan berkerut menyentuh dagu Busari. Kau benar-benar ibu yang setia. Tapi, kau tidak cukup berharga untukku, katanya dingin. Dika mencoba memikirkan sesuatu dengan cepat. Ia memutuskan untuk memprovokasi makhluk itu. Kau hanya pengecut. Kau tidak lebih dari bayangan yang hidup dari ketakutan orang-orang. Kau tidak bisa melawan kami, teriaknya. Wewe Gombel berhenti sejenak, menatap Dika dengan tatapan menusuk. Berhati-hatilah dengan kata-katamu, manusia, katanya perlahan. Kalau kau ingin bermain dengan keberanianmu, aku akan memberimu ujian terakhir malam ini. Datang ke tempatku sendiri, tanpa lilin dan tanpa perlindungan, dan bawa anak itu kembali sendiri. Dika terdiam. Rina mencoba menahannya, tetapi ia tahu Dika sudah memutuskan. Baik, kata Dika dengan suara mantap. Aku akan datang. Beritahu aku jalannya. Wewe Gombel tersenyum puas. Kita lihat apakah keberanianmu cukup kuat untuk melawan ketakutanmu, katanya sebelum menghilang bersama angin malam. Malam itu, Dika bersiap untuk perjalanan paling berbahaya dalam hidupnya, sementara Rina dan Busari hanya bisa berdoa agar ia kembali dengan selamat, dan membawa Tio bersamanya. Bab 5. Kembali dari kegelapan. Malam itu, Dika berdiri di depan pohon besar, sendirian. Angin dingin mengelus wajahnya, seolah memperingatkannya untuk kembali. Rina dan Busari tetap berada di rumah, meski Rina berkali-kali memohon untuk ikut. Namun, Dika tahu, ini adalah perjalanannya sendiri. Ia harus menghadapi Wewe Gombel dan membawa Tio pulang, apapun risikonya. Langkah pertama memasuki hutan terasa berat. Bayangan pohon yang menjulang tinggi tampak seperti tangan raksasa yang ingin meraih tubuhnya. Suara burung hantu dan desiran angin menambah suasana mencekam. Meski tidak membawa lilin atau alat pelindung apapun seperti yang diperintahkan, Dika tetap membawa kamera kecil yang ia sembunyikan di sakunya. Ia berharap, jika sesuatu terjadi padanya, setidaknya rekaman ini bisa menjadi bukti. Wewe Gombel sudah memberinya arahan untuk menuju tempatnya. Ikuti suara nyanyianku, katanya sebelum menghilang tadi malam. Kini,
Nyanyian itu terdengar lagi, menggema di antara pepohonan. Suaranya lembut, namun menusuk jiwa. Setiap langkah yang Dika ambil, suara itu semakin kuat, seolah memandu sekaligus mengancamnya. Setelah berjalan cukup jauh, Dika tiba di sebuah area terbuka di tengah hutan. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah rumah tua berdiri kokoh, meski terlihat rapuh dimakan waktu. Cahaya redup dari jendela membuat rumah itu terlihat seperti melayang di tengah kegelapan. Di depan rumah, ada beberapa anak kecil yang berlari-larian dan tertawa, namun gerakan mereka terlalu cepat dan aneh, seperti bayangan yang tidak nyata. Ketika Dika mendekat, salah satu anak itu berhenti dan menatapnya. Wajahnya kosong, tanpa emosi, tetapi matanya tampak dipenuhi kesedihan. "Kamu bukan bagian dari kami," kata anak itu dengan suara pelan sebelum menghilang seperti asap. Dika menggigil, tetapi ia melanjutkan langkahnya menuju pintu rumah. Pintu rumah terbuka sendiri saat ia mendekat, memperlihatkan ruangan gelap dengan hanya satu lilin kecil di tengahnya. Di sana, Wewe Gombel sudah menunggu, duduk di kursi tua yang terlihat seperti singgasana. Sosoknya lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Rambutnya yang acak-acakan menjuntai hingga lantai, dan matanya bersinar lebih terang, seperti bara api. "Kau datang," katanya dengan suara rendah. "Apa yang membuatmu berpikir kau bisa mengambil anak itu dariku?" Dika mencoba menenangkan dirinya. "Dia bukan milikmu. Tio punya ibu yang mencintainya, yang rela memberikan segalanya untuknya," katanya dengan suara tegas. Wewe Gombel tertawa kecil. "Cinta? Apa yang kau tahu tentang cinta? Aku juga pernah mencintai, dan lihat di mana itu membawaku." Suaranya mulai terdengar getir, penuh amarah yang terpendam. Wewe Gombel berdiri, mendekati Dika dengan gerakan yang nyaris melayang. "Kalau kau ingin membawa Tio, buktikan bahwa kau pantas," katanya. Tiba-tiba, ruangan berubah menjadi gelap gulita, dan Dika merasakan dirinya berada di tempat lain. Ia berdiri di tengah lorong panjang yang penuh dengan pintu. Setiap pintu menampilkan kilasan memori. Anak-anak menangis, tertawa, atau bersembunyi. Tio ada di salah satu pintu ini. Temukan dia sebelum nyanyian selesai, atau kau akan terjebak di sini selamanya, kata suara Wewe Gombel yang menggema di seluruh lorong. Dika mulai membuka pintu satu persatu. Setiap pintu menampilkan kenangan yang berbeda, tetapi tidak ada tanda-tanda Tio. Waktu terus berjalan, dan nyanyian Wewe Gombel semakin pelan, seperti hampir mencapai akhirnya. Keringat membasahi wajah Dika meskipun udara dingin menggigit kulitnya. Ia membuka pintu ke-12, dan di sana, ia melihat Tio duduk di sudut ruangan, memeluk boneka kecil. "Tio!" seru Dika, berlari ke arahnya. Namun, ketika ia mencoba menyentuh anak itu, bayangannya tiba-tiba menghilang. Dika panik, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, ia menyadari sesuatu. Semua ini adalah permainan ilusi yang dibuat oleh Wewe Gombel. Dengan hati yang tenang, ia menutup matanya, mengingat suara Tio yang ceria, cara anak itu memanggil ibunya, dan bagaimana Bu Sari menangis memohon kepadanya. Ketika ia membuka matanya kembali, Dika berdiri di ruangan lain, dan di sana Tio berdiri di hadapannya, nyata dan hidup. "Om Dika?" kata Tio dengan suara kecil. Dika tidak ragu lagi. Ia meraih tangan Tio dan membawanya keluar dari lorong gelap itu. Ketika mereka kembali ke ruangan tempat Wewe Gombel menunggu, makhluk itu berdiri dengan ekspresi dingin. "Kau telah membuktikan dirimu," katanya. "Tapi ingat, cinta dan pengorbanan selalu ada harganya." Dengan itu, Wewe Gombel menghilang, meninggalkan Dika dan Tio sendirian. Malam itu, Dika membawa Tio kembali ke rumah.
Bu Sari menangis bahagia, memeluk anaknya erat-erat. Meski berhasil membawa Tio pulang, Dika tahu ia tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Hutan Karang Asri mungkin akan selalu menyimpan rahasia gelapnya, tetapi cinta seorang ibu telah mengalahkan kekuatan gelap yang selama ini menguasai tempat itu.